mengecek program terapi medik. Selamat siang Pak. Perkenalkan, saya tadi saya Bapak yang menjaga Bapak mulai dari pukul 12 hingga pukul 6 sore. Sebelumnya boleh saya lihatkan nama Bapak? Boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Jamudin 1 Desember 1969 sus. Baik, sudah sesuai ya Pak. Di sini saya akan melakukan sebelumnya apakah Bapak punya keluhan di hari ini? Terasa sesak sus, rasa nyeri di bagian dada sebelah kiri saya. Rasanya sakitnya itu menyebar di area punggung serta tangan kiri saya. Kalau seperti itu, saya akan melakukan pengajian TTV terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya saya akan mengambil alat. Nanti Bapak bisa tunggu sebentar ya Pak. Baik sus. Permisi Pak. Permisi Pak, saya kembali. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pengajian dulu. Bapak diharap tetap tenang dan tidak berbicara selama tindakannya. Sebelumnya, apakah Bapak berkeringat? Tidak sus. Ini bisa dimasukkan ke dalam baju ya Pak. Baik sus. Oh, baik sus. Kemudian boleh jalan telunjuknya. Selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan di area ya. Oke, untuk area pasien. Nah, di pasien 74 kali per menit, teraba namun lemah. Kemudian saturasi oksigen pasien 93 sampai 94 93 sampai 94%. Kemudian pernafasan Bapak 23 kali per menit ya. Kemudian boleh saya lihat suhunya. Suhu Bapak 36,5 derajat ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Siap. Jadi nanti hasil pemeriksaan saya itu akan saya laporkan dan diskusikan bersama dengan dokter untuk saya akan tersebutkan nanti dalam waktu 30 menit kemudian saya akan melakukan jika selama 30 menit itu bakal membutuhkan saya akan protokol setelah Bisa Pak. saya akan melakukan Saya mulai ya Pak. Kalau darah pasien 150 per 90. Permisi, Pak. Kalau pemeriksaan tekanan darah sudah selesai, nanti pukul 3:30 saya akan melanjutkan pengkajian fisik terhadap Bapak sesuai dengan keluar Bapak. Baik sus. Kemudian nantinya saya akan melakukan di sini saja sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia sus. Baik Pak, saya akan melaporkan hasil pemeriksaan yang terlebih dahulu. Saya permisi dulu ya Pak. Baik sus. Selamat sore Pak. Sore sus. Apakah bagaimana dari yang Bapak rasakan pada sekarang? Apakah sudah berkurang? Saya rasakan sudah mendingan sus. Meskipun sudah mendingan, kita lakukan pemeriksaan titik lagi ya Pak. Baik sus. Baik, pertama-tama kita ukur suhunya dulu. Apakah ketika Bapak berkeringat? Tidak sus. Tidak. Bisa Bapak masukkan sendiri. Boleh cari telunjuknya? Ya. Ini sih ya Pak. Baik, saturasi karena tadi sudah dipasangkan nasal kanu kepada Bapak, jadi saturasi oksigennya meningkat jadi 99%. Kemudian tekanan nadi Bapak 86 kali per menit, teraba namun lemah ya Pak. Kemudian nafas Bapak, frekuensi pernafasan Bapak 24 kali per menit. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu.
Sebenarnya boleh saya lihat sebelumnya apakah kita bisa ambil. Isi ya. Suhu pasien 36. Saya mulai ya Pak. Baik, sis. Tekanan darah pasien 160/90. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan kajian fisik ya Pak. Nanti dilakukan di sini saja. Nanti saya akan melihat, meraba, dan sedikit mengetuk, lalu akan mendengarkan di area dada Bapak nantinya. Kemudian apabila Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa langsung melaporkannya kepada saya. Kepada saya ya Pak. Dan sekarang Bapak bisa duduk. Bapak bantu. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan rambut terlebih dahulu ya. Permisi Pak, saya lihat kepalanya. Distribusi rambut normal, merata. Kemudian tidak ada warna tambahan pada rambut. Kemudian tekstur rambut juga normal. Kemudian tidak ada infeksi pada kulit kepala ya Pak. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada kulit pasien normal, tidak ada lesi, tidak ada eritema, tidak ada eritema, kemudian tidak ada lesi berwarna sawo mata, tidak ada lebam ya Pak, dan juga tidak ada ruam. Kemudian Bapak boleh melakukan yang seperti saya lakukan. Baik, terdapat jendela ya Pak, berarti terdapat clubbing finger. Kemudian boleh saya lihat jari Bapak. Permisi, boleh seperti ini. Permisi ya Pak, saya lakukan ke kanan. Siap aktivasinya 3 detik. Baik Pak, sekarang saya akan menekan pada area rahang Bapak. Bapak bisa melakukan sesuai dengan instruksi saya. Permisi ya Pak. Apakah nyeri? Tidak, sis. Bapak bisa membuka mulut? Apakah nyeri? Tidak, sis. Boleh menggigit ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Apakah ada nyeri Pak? Tidak, sis. Tidak ada ya. Baik, saya akan melakukan peraban sedikit. Apakah ada nyeri? Tidak ada? Tidak ada, sis. Tidak ada. Baik Pak, sekarang Bapak boleh berdiri. Kemudian boleh hadap ke sana Pak. Pada punggung pasien boleh tegak Pak. Punggung pasien simetris, di mana kepala dan kaki sejajar. Tidak ada kelainan pada tulang punggung. Kemudian Bapak, saya lakukan penekanan di sini ya Pak. Apakah nyeri Pak? Tidak, sis. Tidak ada nyeri. Baik, Bapak bisa kembali hadap ke sini. Baik, sebelumnya apakah Bapak bisa merentangkan tangan? Apakah Bapak bisa membungkuk? Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada, sis. Lalu apakah Bapak bisa menggerakkan badan ke kiri, ke kanan, menghadap ke kiri, ke kanan? Baik, tidak ada keterbatasan gerak pada pasien, kemudian tidak ada kekakuan juga pada seluruh pasien. Otot pasien juga normal, tidak ada pembengkakan pada otot, kemudian kemampuan berdiri juga normal ya Pak. Baik, Bapak boleh dipandu dulu, kembali tertidur juga boleh. Baik, pengkajian akan dilanjutkan oleh teman saya ya Pak. Baik, sis. Nanti sebelumnya apakah Bapak merasakan nyeri sebelum saya melakukan pengkajian tadi? Tidak ada. Ada, sis. Di mana Pak? Di dada sebelah kiri saya terus menjalar. Jadi, ke Menjalar. bawah.
menjalar ke bagian bagian. punggung sama Kalau boleh tahu nyerinya seperti apa? Seperti terbakar kah? Seperti tertusuk-tusuk? tertusuk-tusuk. Tertusuk-tusuk ya. Ya. Kemudian apakah nyeri tersebut menyebar ke area punggung tadi ya Pak? Iya sus. Nyeri- Kemudian nyeri. apabila dibuat dalam skala nyeri, nah di sini ada skala nyeri. Ada 0 sampai 10 di mana 0 adalah tidak ada nyeri, 1 sampai 3 adalah nyeri ringan, 4 sampai 6 adalah nyeri yang sedang dan mengganggu aktivitas, 7 sampai 9 adalah nyeri yang berat dan mengganggu aktivitas, 10 adalah nyeri yang sangat berat dan sangat mengganggu aktivitas. Nah, di sini nyeri yang Bapak rasakan pada saat beristirahat seperti ini ada di angka berapa? Ada di angka 3 sus. Baik, kemudian saat beraktivitas seperti tadi, nyeri Bapak ada di skala berapa? Di skala 8. Di 8 ya. Baik Pak. Sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat penyakit masa lalu? Saya cuman sakit nyeri dada sini sudah 2 tahun yang lalu sus. Sudah 2 tahun ya Pak. Oke. Lalu apakah Bapak memiliki riwayat penyakit keturunan? Tidak ada sus. Tidak ada ya. Kemudian apakah Bapak merokok? Iya sus, saya merokok. Rokok ya. Kemudian apakah Bapak mengonsumsi minuman beralkohol? Tidak sus. Tidak. Kemudian apakah Bapak menjalani apakah Bapak rutin berolahraga? Tidak sus, saya jarang berolahraga. Baik. Kemudian apakah Bapak menjalani diet tertentu, menjaga pola makan tertentu? Saya makan apa yang diberikan dari pihak rumah sakit. Saya dietnya diet jantung 1. Kemudian saya minum itu maksimal 3 gelas sama sakit sus. Baik, saya akan memberikan hasil-hasil tadi juga kepada perawat selanjutnya ya Pak. Nanti pengkajiannya akan dilanjutkan oleh dia. Baik Pak, saya permisi dulu ya. Baik sus. Permisi Bapak, selamat sore. Sore. Perkenalkan, saya Perawat Santi. Saya akan melakukan pengkajian yang telah dilakukan oleh perawat sebelumnya ya Pak. Nanti sebelumnya saya akan ceritakan terlebih dahulu. Oke Bapak, pertama-tama saya akan melakukan pengkajian di bagian hidung Bapak ya Pak. Ini sini. Oke, bagian hidung pasien terlihat sempit dan tidak ada deviasi seperti ya. Oke Bapak, selanjutnya saya akan mengkaji di bagian leher Bapak. Namun Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Oke, Bapak bisa menelan Pak. Bisa, Apakah sis. ada nyeri? Tidak ada sus. Oke, ketika saya raba seperti ini apakah ada nyeri? Tidak ada sus. Kalau seperti ini nyeri? Tidak sus. Oke, tidak teraba nyeri pada bagian leher pasien dan tidak ada pemisahan kelenjar tiroid ataupun kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian pada bagian dada Bapak untuk mengkaji getaran di bagian paru Bapak kiri dan kanan. Bapak bisa buka bajunya terlebih dahulu Pak Baik sus. untuk memaksimalkan pengkajian yang saya lakukan. Oke, Bapak bisa nanti bantu sebutkan angka 77 ya Pak ya di setiap saya berikan penekanan. Baik sus. 77. 77. 77. Oke, teraba di bagian lapang paru kanan dan kiri pada dada pasien teraba getaran yang sama ya Pak. Oke, Bapak bisa berbaring kembali. Namun Bapak tetap bisa terlebih dulu ya Pak, soalnya saya akan mendengarkan suara nafas Bapak. Baik sus. Oke. Saya meletakkan bangku kepala ini, saya akan meletakkannya di Bapak ya. Kalau misalnya Bapak merasakan adanya getaran, Bapak dapat memberitahu saya. Kalau tidak ada juga Bapak dapat memberitahu saya. Oke, setelah saya lakukan auskultasi terdengar atau mendengarkan menggunakan stetoskop, terdengar suara paru Bapak vesikular ya Pak, tidak ada gangguan. Kemudian saya akan menghitung batas paru Bapak dengan memberikan sedikit tekanan pengutukan, tapi Bapak tidak usah khawatir, saya akan melakukan berhati-hati. Kemudian saya juga akan menghitung tinggi vena juguralis Bapak ya Pak. Saya akan berpindah sebelah sana sebentar. Oke, Bapak bisa melihat ke arah kiri, Pak. Oke, terlihat vena juguralis pasien 4 cm tingginya. Kemudian saya akan melakukan perkusi ya Pak, atau pengetukan pada bagian untuk menentukan batas heper Bapak. Selanjutnya saya
Isi lagi ya Pak ya. Oke, setelah saya ukur, batas hyper Bapak 7,5 cm ya Pak ya. Baik sus. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji bagian sistem jantung Bapak atau sistem kardiovaskular yang biasanya disebut Pak. Pertama-tama di bagian dada pasien atau di bagian perut pasien tidak ada pembesaran vena superficial atau pembesaran dari vena jugularis. Kemudian tidak ada juga sianosis. Kemudian saya akan mendengarkan suara jantung Bapak ya Pak ya. Kemudian saya akan mengenalkan di Arabs Point. Setelah saya dengarkan tidak ada masalah di bagian katup pulmonal mitral dan katup pulmonal mitralnya terdengar bunyi jantung tunggal, sedangkan di bagian katup tricuspidnya terdengar bunyi galop ya Pak. Kemudian setelah saya auskultasi juga di bagian Arabs Point-nya, di bagian sini tidak ada juga bunyi murmur ya Pak ya. Oke, Bapak bisa menggunakan baju Bapak kembali Pak. Ini Bapak kedinginan. Maaf sus. Iya, Bapak bisa berbaring kembali. Oke Pak, sekarang saya akan melihat dari bagian mata Bapak ya Pak ya. Oke, bagian pupil pasien nilainya 2 dan mampu berefleks dengan cahaya nilainya +2. Kemudian Bapak saya akan mengkaji di bagian pupil Bapak, di bagian wajah dengan di bagian dahi Bapak. Kemudian ada juga pengkajian nanti lainnya, saraf sensorik yang lainnya. Namun untuk melakukan pengkajian ini Bapak membutuhkan untuk duduk. Bapak bisa duduk sebentar Pak. Maaf ya Pak. Nanti Bapak bisa mengikuti arah gerakan di tangan saya Pak ya. Kalau misalnya ke kiri, ke kanan, ke kanan. Oke, pasien mampu melakukan penggerakan mata dengan baik. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak sudah melihat tangan saya, Bapak bisa angkat tangan keduanya atau mungkin salah satunya kalau misalnya lebih cepat ya Pak ya. Oke, kaji lapang pandang pasien normal antara keduanya. Kemudian Bapak di sini saya ada refleksamer namanya. Di sini saya akan memberikan sensasi tajam dan sensasi tumpul. Bapak nanti bisa membedakan apakah ini tajam atau tumpul ya Pak ya. Baik sus. Oke. Bisa ditutup matanya Pak. Tumpul sus. Tajam sus. Tumpul sus. Tumpul sus. Tajam sus. Tumpul. Oke. Buat Bapak selanjutnya di sini saya mempunyai beberapa rasa-rasaan dan bau-bauan yang Bapak bisa bedakan nanti Bapak. Kalau misalnya Bapak sudah merasakan atau mengaromakannya, Bapak bisa menyebutkan kepada saya apa yang Bapak rasakannya. Baik sus. Oke Bapak, sekarang kita akan merasakan terlebih dahulu. Bapak bisa menutup mata. Bapak merasakan itu apa? Manis sus. Oke. Bentar ya. Kalau ini Pahit sus. benar. Kalau ini Asin sus. benar ya Pak. Kemudian sekarang merasakan bau-bauannya ya Pak. Bapak bisa menutup salah satu hidung Bapak. Kopi sus. Sebelahnya Pak. Kopi sus. Oke benar ya. Selanjutnya Pak, bisa ditutup ke hidungnya. Minyak kayu putih sus. Sebelah Pak. Kayu putih sus. Selanjutnya, terakhir Pak. Sabun sus. Sabun sus. Oke benar. Bapak mampu membedakan setiap bau-bauan yang ada ya Pak ya. Oke. Selanjutnya di sini saya punya refleks hammer Pak. Saya punya tong spatel namanya Pak. Bapak nanti bisa mengkaji, saya nanti akan mengkaji refleks muntah Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak merasakan tekanan dan refleks muntahnya ada, berarti itu normal ya Pak ya. Bapak bisa buka mulutnya. Oke, refleks muntah pasien normal.
Kemudian Bapak, saya juga ingin mengkaji di bagian mulut Bapak. Bapak bisa buka mulutnya Pak. Oke, bagian mukosa bibir pasien juga normal, warna merah muda dan tidak ada sariawan. Gigi pasien lengkap, lidah pasien juga tidak ada terlihat deviasi. Orofaring, tonsil, palatum dan uvula terlihat pada tempatnya dengan nilai tonsilnya 1. Kemudian tidak ada peradangan pada orofaring dan tonsil pasien. Oke Bapak, selanjutnya Bapak bisa kembali tidur kembali. Saya akan melakukan pengkajian pada bagian perut Bapak. Saya akan mendengar bagian bising usus Bapak ya Pak ya. Permisi ya Pak, saya akan mengkaji. Saya akan membuka bajunya sebentar. Pada saat pasien makan, selanjutnya saya akan menggunakan Oke Pak, setelah saya dengarkan bising usus Bapak di bawah kuadran kanan bawah dan kuadran kanan atas 8 kali per menit, kuadran kiri atas 9 kali per menit, dan kuadran kiri bawah 10 kali per menit. Kemudian saya akan memberikan sedikit perabaan di bagian perut Bapak. Kalau misalnya Bapak merasakan nyeri, beritahu saya ya Pak ya. Baik sus. Apakah nyeri Pak? Tidak sus. Apakah nyeri? Tidak sus. Nyeri Pak? Tidak sus. Apakah nyeri? Tidak sus. Oke, pasien tidak merasakan nyeri ketika bagian abdomennya dipalpasi dan tidak ada juga penumpukan cairan ataupun penumpukan lemak pada perut pasien dan bentuk perut pasien terlihat flat. Oke Bapak, selanjutnya Bapak bisa menutup kembali. Bapak, saya ingin bertanya juga, apakah Bapak ada kendala di saat buang air besar atau buang air kecil? Ada sus. Jadi gini sus, kalau buang air besar saya di rumah itu sebelum sakit bisa 1-2 kali sehari. Itu lancar dan lembek sus. Kalau BAK itu saya 3-5 kali sehari, jernih dan rasanya tidak ada rasa nyeri. Kemudian sama di sini saya BAK cuma 1 kali saja sus, dan itu dibantu dengan alat pelancar BAB. Kemudian untuk urin saya dibantu dengan kateter urin sus. Oke Bapak, baik. Kemudian nanti akan saya lakukan pengkajian di bagian genitalia Bapak atau alat kelamin dan rektum anus Bapak. Saya akan melihat kondisinya ya Pak ya. Baik sus. Saya permisi, saya akan tetap menjaga privasi Bapak. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian rektal, anus, dan genitalia pasien. Setelah dilakukan pengkajian, hasilnya bagian rektal, anus, dan genitalia pasien tampak bersih dan tidak ada hemoroid. Baik Bapak, kemudian saya akan melakukan sedikit penekanan pada bagian kandung kemih Bapak. Kalau misalnya Bapak merasakan nyeri saat saya memberikan penekanan, beritahu saya ya Pak ya. Baik, sus. Maaf. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak sus. Sekali lagi, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak sus. Oke, kemudian saya akan menilai GCS pasien. Terlihat GCS pasien adalah kompos mentis dengan nilai 15, di mana E-nya sebesar 4, kemudian motoriknya 5, dan verbalnya 6. Kemudian pasien terlihat sesak nafas dan kemudian terlihat cukup cemas. Oke Bapak, kemudian saya ingin bertanya, apakah biasanya aktivitas yang Bapak lakukan sehari-hari sebelumnya di rumah itu seperti apa? Kalau aktivitas di rumah saya biasanya kerja bakti di lingkungan rumah saya, kemudian ikut pengajian, saya ikut kegiatan di kantor dan senam 1 bulan sekali di kantor sus. Oke, baik Bapak. Apakah ada alat bantu yang Bapak gunakan sebelumnya? Kacamata sus, tapi sudah saya lepas karena saya merasakan sakit kepala ketika memakainya. Oke, apakah ada gangguan pola tidur akhir-akhir ini Pak? Ada sus. Di rumah sakit saya cuma tidur 2-3 jam saja sus. Oke, baik Bapak. Tadi berat badannya waktu ditimbang berapa Pak? Berat badan saya 57 kilo, Oke, tinggi badannya? 158 cm. Oke, baik Bapak. Saya sudah melakukan seluruh pengkajian. Kalau misalnya seluruh pengkajian, namun saya seluruh pengkajian di bagian saraf sensorik Bapak, di bagian pernapasan Bapak, di bagian jantung Bapak. Namun ada satu lagi pemeriksaan yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan di saat Bapak melakukan berjalan ke tempat yang lain atau perpindahan ke tempat yang lain. Bapak bisa berdiri sebentar Pak. Oke, Bapak bisa melakukan jalan dari arah sana Pak. Oke, kembali ke sini. Oke, Bapak bisa meluruskan tangannya Pak. Oke, tutup matanya sebentar. Oke, Bapak bisa turunkan tangannya kembali. Bapak bisa duduk kembali. Oke, terlihat di saat dilakukan pengkajian pasien mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Kemudian terlihat pasien agak sedikit membungkuk dan tidak ada juga kaku duduk pada pasien. Baik Bapak bisa beristirahat kembali.
Baik Bapak, segala hasil pemeriksaan yang telah sudah saya lakukan akan saya informasikan kepada dokter yang akan menangani Bapak. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lab dengan mengambil darah. Untuk tindakan selanjutnya akan kami informasikan selanjutnya ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak membutuhkan bantuan sebelum kami datang, Bapak bisa pencet bel di sebelah kanan Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan atau ingin saya bantu sebelum saya menyelesaikan tindakan ini? Tidak ada sis. Tidak ada ya. Baik Bapak, saya izin sebentar ya Pak ya. Permisi. Permisi ya Pak. Baik sis.